Shalom, selamat sore Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Selamat beraktivitas di hari ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya mengajak untuk kita beribadah ya. Sekalipun ibadah kita singkat saja, tapi bila mana kita beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan fokus pikiran hati kita tertuju di dalam kita beribadah, tertuju hati pikiran kita fokus kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus, pastinya ibadah kita akan diberkati oleh Allah Bapa di surga. Kita akan menerima janji ibadah ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita semua, kita mengangkat satu pujian yang berkata dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang Tuhan perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami masyurkan nama-Mu Tuhan. Kami sembah-sembah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus yang manis. Kami mengucap syukur, berterima kasih Bapa. Kalau dari kemarin bahkan sampai saat ini Bapa, kami masih boleh bernafas, kami boleh sehat, kuat, bahkan kami boleh beraktivitas, itu semua karena anugerah kasih karunia-Mu Bapa di surga yang dahsyat. Bahkan kami boleh aman dalam perlindungan Allah Bapa di surga. Itu semua karena pertolongan-Mu Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, di siang sore hari ini hamba-Mu membawa suatu doa, pujian dan penyembahan firman Allah, kesaksian. Bila ini boleh menjadi dupa yang harum yang berkenan di hati Allah Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus terlebih dahulu kuduskan tubuh jiwa roh panca indera hamba-Mu Elizabeth, Lucia, Maria Pangke, bahkan terlebih yang mengikuti siaran di siang sore hari ini. Terlebih dahulu kuduskan dengan firman Allah tubuh jiwa roh panca indera, sehingga layakkan kami semua untuk membaca, mendengarkan akan kebenaran firman Allah di siang sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Allah dengan satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dimanapun berada, mari kita buka Alkitab kita baca firman Allah, yaitu firman Allah di Mazmur 15. Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan ayat 5, yaitu Mazmur 15 ayat 1 sampai 5, yaitu perikopnya, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Ya, Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah di siang hari ini, di mana perikopnya yaitu siapa yang boleh datang kepada Tuhan.
Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mungkin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan sudah pernah mendengarkan firman Allah ini di Mazmur 15 ayat 1 sampai 5, yaitu mengenai perikopnya siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Siapapun kita ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, boleh datang kepada Tuhan. Karena Allah kita yang dahsyat di dalam Yesus Kristus datang kepada umat manusia yang ada di kolong langit ini yang berdosa supaya bertobat datang kepadanya. Dan terlebih Allah mau supaya kita bertobat, menyesal akan semua kesalahan pelanggaran dan meninggalkan segala hal yang jahat. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah memberikan Yesus Kristus mati di kayu salib supaya dosa kita umat manusia yang ada di kolong langit ini benar-benar ditebus, diampuni oleh Allah. Oleh sebab itu kita semua yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, Allah mau marilah kita berikan hati kita, hidup kita, tubuh jiwa roh kita persembahkan kepada Allah yang kudus, ya, supaya persembahan tubuh jiwa roh kita serahkan kepada Tuhan, tidak bercacat celah. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Allah tidak memandang bulu siapapun kita, ya. Allah mau supaya kita semua datang kepada sumber berkat itu, yaitu Allah pencipta bumi langit segala isinya. Di dalam Yesus Kristus kita sudah dikuduskan, kita dibenarkan, bahkan kita diperlengkapi oleh kebenaran firman Allah, bahkan kita diperlengkapi dengan karunia-karunia daripada Allah Bapa di surga, yaitu talenta, karunia, visi dan misi yang Allah berikan kepada kita. Mari kita gunakan semua itu untuk melayani pekerjaan Tuhan selama kita ada di dunia ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya, saat ini kita lanjut lagi dengan Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya, mungkin sudah pernah mendengar dengan ya Daud, di mana Daud dikenal dengan seorang pezina. Ya, semua wanita dia ingin melakukan perzinahan. Ya, Daud mau melakukan persetubuhan dengan seluruh wanita-wanita yang Daud sukai. Tapi kenapa Daud saat ini dia berkenan di hati Allah? Oleh karena Daud bertobat dengan sungguh-sungguh, menyesal dengan semua perbuatan dosa yang Daud lakukan. Daud tinggalkan kebiasaan buruk, Daud tinggalkan pergaulan yang buruk, sehingga Daud datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Allah di dalam Yesus Kristus melihat kedalaman hati daripada Daud, dan pertobatan daripada Daud Allah memperhitungkan, sehingga Allah berkenan dengan doa, pujian, dan penyembahan daripada Daud. Daud dikenal adalah seorang pemuji, ya. Daud dikenal seorang pemuji, penyembah Bapa di surga, ya. Daud dikenal oleh semua orang, yaitu Daud seorang pemuji, penyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Saya yakin percaya siapapun kita akan dipakai oleh Allah dengan luar biasa. Yang terpenting kita harus meninggalkan kejahatan. Yang terpenting kita bertobat, menyesal dengan semua perbuatan yang pernah kita lakukan. Kita tinggalkan ke belakang semua kesalahan pelanggaran yang pernah kita lakukan. Dan kita mengarahkan satu pandangan kita di hadapan Allah kita yang dahsyat. Allah memegang tangan kanan kita, ya, supaya kita berjalan di dalam terangnya Allah, di dalam Yesus Kristus, supaya kita tidak tersesat dan supaya kita tidak jatuh ke dalam jurang maut, ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ayat selanjutnya di sini firman Allah katakan, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Ya, siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Ya, ini pertanyaan. Ya, Daud bertanya kepada Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Siapa yang menumpang di dalam kemahnya Tuhan? Dan siapa yang berhak naik di gunung kudusnya Tuhan? Ya,
Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Selanjutnya di sini firman Allah katakan, yaitu Dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yaitu firman Allah katakan di sini bahwa Dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yaitu orang yang sudah bertobat dan meninggalkan segala hal yang jahat. Dia layak berkenan di hati Allah di saat dia datang kepada Tuhan, menyesal dengan semua perbuatan dosa yang Daud lakukan. Bahkan kita semua yang pernah melakukan kesalahan pelanggaran, kita tinggalkan kebiasaan buruk lama kita itu, kita tinggalkan pergaulan yang buruk itu. Karena apa? Allah mau supaya kita tidak bercacat celah di saat kita datang kepada Allah kita yang dahsyat. Allah sanggup mengampuni, Allah sanggup menguduskan kita, Allah sanggup membenarkan kita, asalpun kita mau diubahkan oleh Allah. Allah memberikan Roh Kudus kepada kita supaya bekerja sama dengan kita, supaya kita benar-benar dimampukan oleh Roh Kudus berjalan bersama Allah Bapa di surga. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini firman Allah katakan lanjut lagi, yaitu ya, mereka yang melakukan adil, ya, kebenaran, keadilan, kebenaran, kejujuran, ya. Itu penting di dalam pribadi hidup kita sebagai orang percaya kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Siapapun kita, Allah mau supaya kita berlaku adil, kita berlaku hidup di dalam kebenaran firman Allah. Karena firman Allah memerdekakan kita. Oleh sebab itu kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, kita jangan salah gunakan untuk hal-hal yang merugikan orang lain atau merugikan kerajaan Allah Bapa di surga. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, kita jaga, kita pelihara baik-baik, supaya kita benar-benar berkenan di hati Allah Bapa di surga. Kita tidak kedapatan bercacat celah sampai Allah datang menjemput kita. Tidak kedapatan bercacat celah, tapi kita boleh dijemput oleh Allah Bapa di surga. Kita akan diberikan surga yang kekal. Yang terpenting kita hidup bertobat dengan sungguh-sungguh, meninggalkan segala hal yang jahat. Siapapun kita, mari, baik pun saya mengajak untuk kita semua, dan saya mengajak untuk diri saya sendiri untuk tetap semangat maju di dalam Allah kita, di dalam Yesus Kristus. Allah sudah mempercayakan kita melayani pekerjaan Tuhan, lakukan bagian kita, dan Allah yang akan memberkati pekerjaan Tuhan di mana kita kerjakan. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya ayat 3. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, dan tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya, kalau kita melakukan hal yang jahat kepada teman dekat kita, teman seiman kita, atau tetangga kita, kita melakukan kejahatan, padahal setiap hari, setiap saat kita berdoa, selalu beribadah, setiap hari, setiap saat kita berdoa, bahkan setiap hari, setiap saat kita beribadah, ya. Allah Bapa di surga tidak mau dipermainkan. Allah tahu apa kejahatan yang kita rencanakan dan lakukan. Oleh sebab itu Allah mencurahkan murka kepada orang yang melakukan hal yang jahat seperti itu. Bahkan kutuk yang Allah curahkan kepada orang yang melakukan kejahatan, kepada teman seiman, kepada tetangga, kepada siapapun, ya, dengan cara memfitnah, bahkan dengan cara menjelek-jelekkan, ya, teman atau tetangga, ya, dan merasakan lebih hebat daripada teman dan tetangga. Allah tidak mau kelakuan seperti apa yang dilakukan itu. Allah tidak berkenan dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang percaya, sekalipun setiap hari berdoa, setiap hari beribadah, setiap hari melayani pekerjaan Tuhan, tapi setiap hari tidak mau sadar akan dosa dan tidak mau bertobat. Allah tidak akan diam. Allah akan mencurahkan
murka kepada orang yang melakukan kejahatan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, Allah mau supaya kita benar-benar membereskan hati kita, supaya kita datang kepada Tuhan, benar-benar hati kita benar-benar sudah dikuduskan, dibenarkan oleh Allah, dan kita layak melayani pekerjaan Tuhan. Kita layak datang kepada Allah kita, sumber berkat itu. Di saat kita berdoa, di saat kita beribadah, di saat kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, Allah akan memberkati kita semua. Yang penting kita beriman dan percaya kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita lanjut lagi di sini ya. Kita mempergunakan mulut kita untuk mengatakan kesaksian apa yang terjadi dalam diri kita. Bukan kita bersaksi untuk menjelekkan orang lain, bukan kita bersaksi untuk menjatuhkan orang lain, tidak. Tapi kesaksian hidup yang kita alami bersama Allah kita di dalam Yesus Kristus perlu kita saksikan ya kepada siapapun. Baik itu di gereja lokal, baik pun di ibadah ministry, baik pun itu di ibadah online. Ya, firman Allah katakan awal keterbukaan adalah pemulihan. Jadi Allah mau supaya kita terbuka, jangan tertutup. Ya, Allah mau supaya kita terbuka, belajar kita jujur dengan diri kita, dan kita belajar jujur terbuka kepada siapapun. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, firman Allah katakan kita dijadikan menjadi saksi suratan Kristus yang terbuka bagi semua orang. Oleh sebab itu Allah mau, mari kita menjadi saksi suratan Kristus yang terbuka, di mana Tuhan bawa kehendaki kita, biarlah kita bersaksi apa yang terjadi dalam diri kita selama kita berjalan bersama Allah kita di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi jangan kita bersaksi dengan hoax ya. Kejadian yang kita alami, di mana ada pertolongan Tuhan yang dahsyat, itu kita saksikan lewat kesaksian hidup kita ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesaksian itu benar-benar terjadi dalam diri kita. Itu kita boleh saksikan di saat kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam kita, benar-benar mengalami suatu kesulitan, masalah, persoalan hidup. Ya, tiba-tiba ada pertolongan Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Wajib kita saksikan kepada siapapun, ya, supaya nama Allah ditinggikan, nama Allah Tuhan kita dimasyhurkan di kolong langit ini. Bahkan nama Allah kita di dalam Yesus Kristus ditinggikan di pribadi kita semua orang percaya kepadanya. Ada amin Bapak Ibu kasih dan Tuhan, kita tidak perlu malu dengan bersaksi. Silakan bersaksi apa yang terjadi dalam diri kita. Kita saksikan. Dan Tuhan Allah kita tahu apa maksud dari kesaksian kita. Sehingga Allah yang akan menolong kita bila mana kita bersaksi sesuai apa yang terjadi dalam diri kita. Dan kita melihat pertolongan Allah kita dahsyat luar biasa. Kita jangan perlu takut, apalagi kita bersaksi akan nama Tuhan Yesus Kristus di depan orang banyak kepada siapapun. Allah akan mengakui kita sebagai anak Allah kalau kita tidak malu memperkenalkan nama Yesus Kristus kepada siapapun. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Allah, ya. Jadi kita tidak perlu takut dengan kesaksian yang kita alami. Mungkin secara manusia, ngapain mau bersaksi? Itu kan masalah aib pribadi kita, ngapain mau saksikan? Tidak penting, hanya mempermalukan diri sendiri. Apalagi kamu sudah hamba Tuhan, ngapain mau menceritakan aib? Ya memang itu betul secara manusia. Tapi kalau kita sudah mengikuti Allah kita dalam Yesus Kristus, kita sudah menjadi pengikut Yesus Kristus, kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu malu dengan apa yang terjadi dalam diri kita, sehingga ada pertolongan Allah yang dahsyat yang terjadi dalam pribadi hidup kita, supaya nama Allah itu dimuliakan, ditinggikan di setiap pribadi kita yang percaya kepadanya. Ada amin, supaya nama Allah itu dimasyhurkan, dimuliakan. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita tidak perlu malu bersaksi kepada siapapun apa yang terjadi dalam diri kita. Ya,
Jadi kita harus saksikan sehingga Allah akan menolong kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita lanjut lagi di sini. Ayat 4. Yang memandang hina orang yang tersingkir tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pernahkah mengalami rugi? Ya, dalam usaha pernah mengalami rugi? Apakah bisa kita berdagang? Pernah kita mengalami rugi? Saya ini pengalamannya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya berdagang di PD Pasar Jaya dari 2013 sampai 2018 saya berhenti. Ya, 24 jam saya mencari uang demi sesuap nasi untuk melangsungkan hidup saya dan anak saya Yosua. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, PD Pasar Jaya, Jakarta Timur, Dewi Sartika Cawang. Di situ saya, sambil saya melayani pekerjaan Tuhan, saya juga buka usaha toko sembako Immanuel dan terlebih rumah makan Batu Dapa, yaitu masakan Manado. Saya menerima catering walaupun tidak besar-besaran, saya menerima nasi kotak, bahkan saya menerima pesanan kue-kue Manado, ya, yang tadinya di sebelah daripada Pasar Jaya ada Kampung Manado, yaitu BS Kampung Manado. Nah, mereka selalu belanja kepada saya dan mereka juga membeli banyak-banyaknya untuk mereka jual kembali di rumah makan yang ada di Ambasador, di mana mereka punya rumah makan di Ambasador. Saya berlangganan dengan mereka dan juga mereka juga orang-orang kantor, orang-orang gereja. Begitu juga mereka juga yang bekerja, mereka yang tinggal di apartemen, ya. Mereka juga datang belanja di tempat saya 21 kali 24 jam. Saya membuka toko sembako dan rumah makan Batu Dapa di PD Pasar Jaya, Jalan Dewi Sartika Cawang, Jakarta Timur. Ya, dari 2013 sampai 2018, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Sampai teman-teman saya yang pintar-pintar buat kue dan masak, mereka merasa disaingin karena mereka membuka kios juga di sana. Dan akhirnya mereka bilang, saya katanya hanya mengejar usaha saja. Ya, sampai dari gereja setiap kali ada kul wanita dari gereja Bethel Indonesia MT Harno Square, mereka datang beribadah kul wanita di tempat saya. Saya bilang datang saja di tempat saya dan kalian menikmati apa yang saya miliki dan silakan Anda berdoa usaha saya. Dan saya yakin percaya Allah akan memberkati usaha saya di saat saya menabur dan kalian bernabur di dalam doa. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, seringkali saya ngantuk, tapi saya harus tahan mata saya supaya saya tidak putus hubungan dengan langganan-langganan saya yang benar-benar memesan makanan-makanan yang saya masak. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kadang mereka pesan dari gereja-gereja, terutama dari Perwil, DBI Perwil, ya, Jakarta Timur, yang terdiri dari seluruh pendeta gembala sidang yang ada di Perwil, Jakarta Timur, yaitu gabungan pendeta gembala sewilayah gereja Bethel Indonesia, Jakarta Timur. Nah, mereka selalu memesan saya nasi kotak. Begitu juga gereja-gereja lokal Bethel Indonesia yang ada Jakarta Timur, mereka memesan makanan di saya nasi kotak. Bahkan jadi dari gereja MT Harno Square GBI, mereka memesan juga masakan Manado yang saya buat. Akhir mereka pesan 250 kotak. Puji Tuhan, ya. Kalau masih 250 kotak, saya sanggup buat sendiri dengan anak saya yang membantu membungkusnya. Tapi kalau sudah lebih dari itu, saya kerjasama dengan teman gereja yang langganan buat nasi kotak. Jadi kita berbagi hasil, kita berbagi berkat, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Berkat yang Allah berikan kepada kita jangan pakai sendiri, tapi kita boleh saling memberkati dengan orang lain, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Begitu juga dari ibadah karyawan di MT Harno Square yang selalu diadakan hari Jumat jam 12 siang. Mereka langganan pesan masakan nasi kotak di saya. Yang paling tidak mereka pesan yaitu
150 kotak. Ya, yang mereka pesan itu ayam rica-rica atau ayam woku, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mereka tidak pernah memesan ikan kecuali ikan bakar yang saya masak, ya itu ada sekilo 2 kilo itu yang saya jadikan bonus untuk mereka yang memesan nasi kotak banyak pada saya. Dan bahkan terlebih kue-kue juga mereka pesan kepada saya untuk acara-acara gereja. Begitu juga pendeta Nehemia yang ada di gereja GKI yang ada di Kampung Melayu di Kolam Hidup, ya mereka juga terakhir memesan 300 kotak pada saya untuk acara Natal yang diadakan di gereja GKI Grace Ministry yang diadakan di diadakan di gereja Grace Ministry yang ada di Kampung Melayu, tapi Natalnya mereka pindah di gereja pusat GKI, ya pendeta Gembala Nehemia, ya Gembala GKI. Saya bersyukur berterima kasih kepada Allah kita yang hidup. Dari 2017 ya, saya masih tetap setia melayani pekerjaan Tuhan bersama gembala-gembala pendeta-pendeta yang ada di jaringan doa nasional, jaringan doa sekota Jakarta Timur. Mereka tahu nama saya Elizabeth, ya, karena saya memakai nama Elizabeth, nama baptis. Waktu itu tahun 1994, saya di 96 ya, mohon maaf, 1996 saya dibaptis di Pantai Mutiara. Yang membaptis saya Bapak Pariyaji dan Bapak Gilbert Lumondong. Saat itu mereka masih satu pelayanan. Saya bersyukur, berterima kasih jalannya Tuhan pada saya setelah anak saya dilahirkan di Jakarta di Rumah Sakit Budi Hasih. Dan saya juga tetap rindu melayani pekerjaan Tuhan. Dengan doa saya Tuhan mulai buka jalan. Tapi entah kenapa setelah saya ketemu dengan beliau Kadiklat Reserse Agus Santoso, semenjak dia masih bertugas di Polda Semarang sebagai Wadir Kriminal Umum Reserse, ya, saya mulai HP saya jadi nggak karuan. Tiba-tiba di WA saya, teman-teman saya di jaringan doa nasional, jaringan doa sekota Jakarta Timur, bahkan nama-nama yang tercatat di WA saya yang sampai 2003 ini, mereka memanggil nama saya Lucy. Padahal nama saya di tempat senam sebagai guru senam instruktur aerobik saya, mereka tahu nama saya Lucy. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya tahu yang melakukan itu adalah Kadiklat Reserse Megamendung Bogor, Jawa Barat. Entah kenapa dia benci kepada saya. Setelah saya melaporkan tahun 2017, di mana anak saya diterlantarkan, tidak diberikan biaya hidup, dan dia memberikan biaya kepada saya sekitar 75 juta, yaitu 60 juta uang untuk biaya anak kuliah Yosua. Dan begitu juga 15 juta untuk biaya catering, karena dia tahu saya buka usaha nasi kotak, bahkan terlebih buka rumah makan Batu Dapa dan toko Immanuel. Saya ketemu dengan beliau 2017, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Sampai sekarang HP saya tidak karuan, email, akun dipakai oleh beliau. Ya, bahkan saya dapat akun saya dipakai beliau. Nama saya Elizabeth bukan Z, Elizabeth huruf S biasa, ya. Diblokir tahun 2020, ya, diblokir tahun 2020, ya, dihacker Facebook saya, namanya Elizabeth tidak pakai set, ya, dan terlebih dipakailah data-data saya, WA saya, nama-nama di WA ada nama keluarga, ada nama Arnita Bulahari, ada nama kakak saya, ada nama-nama kakak beradik, keluarga, gembala-gembala pendeta, hamba-hamba Tuhan, pendoa syafaat di jaringan doa nasional, jaringan doa sekota Jakarta Timur, bahkan terlebih hamba-hamba Tuhan yang terdaftar di WA saya di luar kota, di dalam kota, ya, baik pun yang ada di Lapas Nusa Kambangan, koordinator ibadah, pendeta, gembala, hamba-hamba Tuhan tercatat di WA, tapi entah kenapa dipakai oleh beliau. Dan saat ini yang memakai juga email saya yang nama saya gantikan, bukan nama saya itu Arthur. Email saya nama Arthur. Saya buat di YouTube
dan di Facebook, supaya dia tidak hacker lagi, supaya dia tidak blokir lagi di WA saya. Saya pakai foto anak saya Yosua saat itu dia datang, anak saya dan saya saat itu 18 Desember 2018 saya ketemu beliau di Diklat Reserse Megamendung Bogor, Jawa Barat. Belum lama dia dipindahkan dari Direktur Kriminal Khusus Polda Surabaya, Jakarta, yaitu Jawa Timur, karena dia melakukan hal yang tidak baik di HP Infinix saya. Saat itu saya melaporkan di Bareskrim Siber Mabes Polri Trunojoyo, Jakarta Selatan, dan nomor beliau, nomor anak saya, nomor saya laporkan dan HP saya diperbaiki oleh petugas yang ada di Bareskrim Siber Mabes Polri Trunojoyo, Jakarta Selatan. Beliau ini tidak pernah bosan untuk menjahati saya. Saya tidak tahu apa isi otak beliau ini. Ya, kalau dulunya dia memasukin email saya, akun saya dia pakai, nomor WA saya, ya, diblokir nomor saya dipakai dimasukin di grup berbahaya, ya. Ya, orang-orang saya tidak kenal, bukan Kristen, ya. Dan saat ini dia pakai email akun saya masuk di grup Kristen, ya. Ya, saya hanya berdoa kepada Allah kita yang dahsyat. Kalau memang dia sudah bertobat sungguh-sungguh, kalau dia rindu mau melayani pekerjaan Tuhan, tentunya ada jalurnya. Bukan dengan cara memakai data-data saya, ya, foto-foto saya di galeri saya, ataupun dia memakai WA saya atau email akun saya, itu sama dengan mencuri tanpa izin dari saya. Selama ini beliau dengan saya tidak pernah ketemu mata. Terakhir kami ketemu di Diklat Reserse Megamendung Bogor, Jawa Barat 18 Desember 2018. Tapi sampai saat ini, detik ini, saya dengan beliau tidak pernah tatap muka. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, saya tidak tahu apa rencana beliau. Ya, karena selama kita melaporkan di pengaduan Propam sampai di tingkat paminal, ya, sehingga terakhir 26 Maret 2021 kami diundang untuk mengadakan klarifikasi di gedung TNCC lantai 7, tapi BAP-nya tidak selesai. Dan di saat saya menghadirkan saksi keluarga saya, tiba-tiba terjadi suatu hal yang tidak baik yang kakak saya, keluarga saya dengar lewat media televisi, di mana ada penembakan di halaman Mabes Polri. Di saat saya, kakak saya akan hadir mau menjadi saksi di dalam BAP di gedung TNCC, di mana saya, anak saya diundang untuk mengklarifikasikan laporan saya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tidak ada titik temu, bahkan tidak ada surat pernyataan beliau lakukan kepada, ya, di ruangan TNCC, ya, lantai 7 Mabes Polri menuju Jakarta Selatan. Ya, laporan itu saya tidak cabut karena belum selesai, ya, belum selesai karena salah penyebutan nama terlebih orang tua, nama orang tua saya namanya tidak benar, bahkan sampai malam pun saya masih ada di sana. Dan saya kembali ke rumah karena saya takut sendiri, anak saya sudah pulang duluan, sehingga saya pulang sudah malam, ya, dan saya pulang dengan kendaraan umum, saya naik ojek. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, rekaman saya di HP saya tetap hidupkan karena saya berjaga-jaga jangan sampai saya terjadi apa-apa di dalam perjalanan sampai saya tiba di rumah. Sampai sekarang ini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau bukan Tuhan Allah kita yang dahsyat yang melindungi saya, anak saya, ya, siapa lagi yang melindungi saya dan anak saya kalau bukan Allah yang dahsyat di dalam Yesus Kristus. Dan saya bersyukur, berterima kasih ada sebagian hamba-hamba Tuhan, pendeta gembala di berbagai gereja lokal, baik di Jakarta, di luar kota, di jaringan doa nasional, sebagiannya ada di jaringan doa sekota Jakarta Timur. Mereka masih tetap ada komunikasi dengan saya, mereka tetap selalu mendukung saya di dalam doa. Bahkan saya sering mengundang para pendeta, gembala-gembala
pendoa setiap hamba-hamba Tuhan untuk kita bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan di setiap gereja-gereja lokal yang ada di Cilacap, bahkan terlebih yang ada di luar kota di mana Allah membawa kaki kita. Kita ada kerjasama yang baik, membantu gereja-gereja dalam perintisan. Kita gabung bersama dengan uang yang kita kumpul bersama untuk kita sumbang kepada gereja-gereja sedang membangun di desa, ya. Dan puji Tuhan terlaksana dengan baik. Saya membantu menjual kue-kue juga buatan ibu bapak gembala pendeta Samadi karena istrinya pintar bikin kue kering. Begitu juga saya ke Manado, saya membantu jual kalender di mana gereja Pantai Costa dan wilayah 42. Saya juga membantu gereja yang ada di Alfa, gereja yang ada di Lemo, ya GPD Agape, yang seringkali kalau saya diundang khotbah uang TK saya tidak menerimanya. Terkecuali kalau mereka memaksa untuk saya terima, tapi saya doakan kembali dan saya masukin di kotak di gereja, di kotak persembahan misi penginjilan ataupun di kotak dana pembangunan. Sekalipun tidak banyak uang yang saya terima, tapi saya bersyukur, berterima kasih. Saya boleh membagi berkat dengan sebagian apa yang saya miliki. Karena saya tahu semua itu karena anugerah kasih karunia Allah Bapa di surga mempercayakan saya untuk saya boleh menjadi saluran berkat bagi mereka dan mereka juga memberkati saya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di misteri persekutuan di ibadah luar hari Minggu, seringkali saya diundang untuk melayani firman, seminar KKR, saya diundang melayani pekerjaan Tuhan, baik di Salatiga Kopeng, ya, GBI Samirono yang saya saksikan kemarin, di mana saya khotbah, jemaat di situ ada sekitar 600 orang yang hadir di dalam ibadah perjamuan kudus. Ya, saya pun kaget, terheran-heran. Padahal dalam doa saya bilang kepada Tuhan, Tuhan saya minta, kalau Tuhan izinkan saya mau khotbah, yang hadir di dalam ibadah 100 orang. Tapi Tuhan berikan lebih dari 100, yaitu 600 orang yang hadir. Saya pun gemetar naik mimbar, seharusnya PDM Samadi yang naik khotbah, tapi saya disuruh sama pendeta Turmudi yang ada di GBI Samirono Salatiga Kopeng, Jawa Tengah, untuk saya khotbah. Awal bulan perjamuan kudus seharusnya gembala yang khotbah, tapi entah kenapa saya disuruh untuk saya khotbah. Saya tidak diberitahu tema khotbah. Biasanya kalau gereja Betel Indonesia Pak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, ya biasanya tema khotbah itu sudah dari pusat sampai ke cabang rayon ranting, ya. Saya benar-benar diuji oleh Bapak Gembala Turmudi. Saya tidak diberitahu temanya apa. Tapi saya berdoa kembali kepada Tuhan di subuh hari, bahkan sampai pagi hari sebelum saya dijemput jam 7 saya khotbah di GBI Samirono Salatiga Kopeng. Saya bilang, Tuhan jangan permalukan saya, karena saya perdana untuk khotbah di sini. Mereka tidak memberitahukan tema khotbah apa, tapi Tuhan jangan permalukan saya. Puji Tuhan, setelah saya naik di mimbar, puji Tuhan, saya khotbahkan mengenai kisah para rasul 2, yaitu pencurahan Roh Kudus. Ternyata setelah saya turun dari mimbar, saya disalamin oleh Bapak Gembala Turmudi dan Ibu Gembala dan memberitahukan, puji Tuhan, tema yang kamu bawakan sama dengan tema yang ada di gereja Betel Indonesia Samirono Salatiga Kopeng, karena itu tema khotbah dari gereja pusat. Nah, saya bersyukur, berterima kasih, dan mereka mengundang lagi untuk saya khotbah di ibadah sore hari Minggu. Tapi saya terlanjur sudah naik kereta, saya pulang ke Jakarta, dan anak saya memarahi saya. Katanya, Mama tinggal di gereja aja, kalau Mama setiap hari khotbah terus, kalau Mama setiap hari seminar KKR, udah Mama gak usah pulang Jakarta. Mama urus aja urusan gereja, tidak usah pulang-pulang. Sedih anak saya melihat, karena saya pergi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kadang gembala pendeta hamba Tuhan, saya tidak kenal.
hanya kenal di Facebook, bahkan mereka cuma kenal lewat satu kali mereka hadir di dalam saat saya khotbah. Bahkan ada komunikasi mereka dengan gembala-gembala hamba-hamba Tuhan lain di saat jadwal nama saya diumumkan saya akan khotbah. Mereka memberitahu kalau bisa pendeta yang hamba Tuhan, pendeta yang khotbah di gereja, di tempat kalian, kalau bisa kasih tahu kalau bisa khotbah di gereja mereka. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, saya manusia biasa. Saya tidak tahu rahasia Allah, terlebih di saat melayani pekerjaan Tuhan. Mujizat-mujizat Tuhan nyatakan pada saya, ya. Tapi persoalan hidup semakin luar biasa saya hadapi. Tapi saya belajar tenang di saat saya berdoa. Saya belajar tenang di saat saya baca Alkitab beribadah. Saya tenang di saat saya melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau bukan pertolongan Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Kalau bukan pertolongan Allah kita yang dahsyat, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak dikenal, nama saya tidak terkenal, ya. Saya tidak top ya di dunia maya. Saya tidak top di mana-mana, tapi saya katakan kepada Tuhan Yesus Allah yang hidup, Tuhan Yesus tolong buat saya top di hati-Mu Tuhan, dan berikan saya sehat kuat terus Tuhan, supaya saya bisa ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Selama saya hidup, saya tidak mau Tuhan sakit-sakitan. Walaupun saya sudah capek pelayanan dari desa ke kota, ke beberapa desa, sambung menyambung, saya berdoa, saya bilang kepada Tuhan, Tuhan Yesus, saya mau istirahat. Karena kemarin saya estafet melayani dari desa ke kota ke desa. Dan saya butuh istirahat untuk tubuh saya. Tapi tetap saya mau melayani pekerjaan Tuhan. Itu lewat media, medsos, ataupun saya berdoa di rumah. Itu adalah satu penginjilan yang saya lakukan lewat doa syafaat saya di rumah. Ya, pelayanan, doa profetik, ya, pelayanan efektif, doa efektif kita lakukan, ya. Allah yang tahu apa yang kita lakukan, ya, dan Allah memberkati kita, ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, katakan kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduan hati kita, pasti Allah akan menolong kita, ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya saksikan juga, ya, di mana HP saya diblokir oleh beliau dan dia memberikan kepada teman tetangga saya, dan mereka pacarin diam-diam, tapi saya tahu dan saya periksa di galerinya dia benar-benar mereka ada hubungan, ya. Jadi saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau sakit dengan ulah perbuatan beliau, tapi aku percaya hak pembalasan itu datangnya daripada Allah sendiri, di mana Roma 12 ayat 17 sampai 21. Firman Allah katakan pembalasan itu adalah di tangan Allah. Hak Allah membalas setiap perbuatan orang yang melakukan kejahatan kepada siapapun, terlebih mereka melakukan hal yang jahat pada saya. Tuhan, ku percaya Engkau tidak tidur Tuhan. Aku percaya Engkau sanggup menyadarkan mereka, mendegur mereka dengan tangan-Mu yang dahsyat Tuhan. Dan ku percaya kini jawaban semua itu datangnya daripada Allah Bapa di surga. Dan puji Tuhan, ya, saya mendengar pacar beliau ini, tetangga saya, sudah almarhum dengan penyakit kanker dan penyakit liver, yaitu Ibu Gembala GPD Siloam, ya, Cililitan, RT 02 RW 01, Cililitan, Jakarta Timur. Ya, Ibu Gembala ini meninggal dengan penyakit kanker dan penyakit liver. Ya, bagaimana dia mau bertemu dengan saya? Ya, sedangkan saya sibuk pelayanan Kalimantan dan kepada urus mama saya yang sakit di Manado, Sulawesi Utara. Di saat beliau ini gencar-gencar mereka pacaran, saya bertanya kenapa nomor saya ada di kalian. Setelah saya pakai nomor saya ini terdaftar di grup RT 02 RW 01 Cililitan, Jakarta Timur. Kenapa kok tiba-tiba nomor saya ini tidak aktif, ada pemberitahuan? Dan akhirnya saya cek di Grepari, sudah atas nama Bu Gembala GPDI, dan saya screenshot
Dan itu buat saya laporkan menjadi bukti. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, sekalipun data-data saya, nama-nama teman-teman saya yang ada di WA saya, yaitu di grup jaringan doa sekota, jaringan doa nasional, nama-nama pendeta gembala hamba-hamba Tuhan diambil oleh beliau Kadiklat Reserse Megamendung Bogor Jawa Barat, yang tadinya dia Wakadiklat Reserse, yang memakai nama-nama data-data saya, ya, dan benar-benar dia jadikan Pray for City. Ya, Bapak Ibu sedang Tuhan, saya tidak ada nama di Pray for City. Saya tidak dimasukkan oleh beliau. Entah kenapa hati beliau jahat pada saya. Begitu juga Ibu Gembala Lydia ini. Saya tidak tahu apa maksud dia. Kenapa saya tidak dimasukkan di Pray for City. Tidak mengapa. Yang penting nama saya tercatat di buku kehidupan Allah yang mencatat dan tidak terhapus nama saya. Ya, karena awal mulanya Tuhan Yesus memanggil saya. Dari awalnya saya tidak bisa apa-apa. Di saat saya mendapat mimpi dan penglihatan. Dan sampai saat ini Tuhan Yesus selalu datang kepada saya. Di saat saya tidur, subuh, di malam hari. Ya, di saat saya berdoa bahasa roh. Ya, di saat saya berdoa syafaat. Di saat selesai saya siaran, Tuhan Yesus juga datang. Di saat saya tertidur, selesai saya siaran di medsos, ya, Tuhan Yesus selalu datang menghibur saya. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Anak saya, mantu saya, anak cucu saya, tetap saya bawa dalam doa. Apapun keadaan mereka yang mereka alami, tetap saya bawa dalam doa. Begitu juga beliau, Kadiklat Reserse Agus Santoso, ya, SIKMSI, ya, di Megamendung Bogor Jawa Barat, istrinya Bu Hidra, dan mereka menikah Islam dan sudah dikaruniai 3 anak laki-laki, ya. Dan saat ini mereka masih dinas di Diklat Reserse Megamendung Bogor Jawa Barat. Tetap saya bawa dalam doa mereka supaya keluarga ini rukun harmonis. Tidak ada pelakor-pelakor yang mengganggu rumah tangga mereka. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Sekalipun saya pernah memiliki anak dengan beliau, sekalipun beliau berusaha supaya saya berpoligami dengan beliau, tapi dalam hati saya sampai saat ini saya tidak pernah jalan bareng, makan bareng, tidur bareng, tidak pernah. Ya, saya menjaga batas karena apa? Saya berwaspada, berjaga-jaga, jangan sampai diri saya jadi korban. Ya, karena hampir kejadian 2019, ya, 2017, 2018, sampai pun sekarang saya tidak berani jalan sendiri. Kecuali kalau saya naik kendaraan umum. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Di mana ada ramai, di situ ada saya. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Dan begitu juga aplikasi yang diberikan dari pengaduan Propam dan Barreskrim Siber itu tetap masih ada di HP Samsung A02 yang ada pada saya, dan juga di HP siswa. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, apapun kendala, masalah, persoalan hidup yang kita hadapi, saya tetap pasrah kepada Allah yang punya sumber berkat itu. Ya, kalaupun dia masih tetap mengatakan kepada teman-teman saya, nama saya bukan Elizabeth, saya ada bukti, sertifikat asli saya ada, bahkan di semua galeri yang saya punya akun email ada di situ. Sertifikat saya dibaptis oleh Bapak Pariaji ada, ya, di nama Elizabeth, bukan Seth, ya, itu Elizabeth, bukan Seth, ya. Itu dipakai oleh beliau. Dan data-data saya, foto-foto saya ada di situ. Bahkan laporan-laporan saya di Mabes semua ada di situ. Begitu juga surat baptis anak saya di Gereja Betel Indonesia. Foto-foto asli, ya, surat-surat asli ada di situ. Saya nggak tahu apa maksud beliau memakai data saya. Ya, saya tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu, yang sanggup menegur, menyadarkan beliau supaya dia secepatnya sadar.
ya, bertobat dan meninggalkan segala kebiasaan buruknya. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menghargai beliau karena beliau adalah anak dari bapaknya anak saya, ya. Jadi saya menghargai beliau. Tapi kalau seterusnya beliau melakukan seperti itu kepada saya, ya, saya banyak melapor kepada Allah kita yang dahsyat. Kalaupun saya viralkan, dia hapus, ya. Karena teman saya mengatakan, pelayan Tuhan di gereja, mereka mengatakan, ngapain lo tulis-tulis begitu? Lo udah pelayan Tuhan, ngapain tulis-tulis begitu? Ngapain? Jaga profesi saya. Saya bilang, saya tahu ada penegak hukum. Saya tahu negara kita adalah negara hukum. Jadi saya harus melaporkan apa yang terjadi dalam diri saya, anak saya, dan kepada beliau. Ya, saya harus menghargai penegak hukum. Ya, karena penegak hukum tidak semuanya berlaku seperti apa yang dilakukan oleh beliau ini. Banyak juga penegak-penegak hukum yang baik, yang boleh menjadi contoh teladan. Tapi beliau ini saya perlu laporkan. Kalau diri saya sudah terjadi kriminal, nah saya harus melaporkan. Bahkan mereka juga memberikan aplikasi di HP saya. Dan itu perlu diviralkan. Kalau sudah diviralkan, tentunya akan dipanggil secepatnya diurus. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya, sampai saat ini beliau tidak pernah membuat surat pernyataan damai dengan saya dan orang yang berkaitan dengan saya. Bahkan beliau tidak memberikan uang sesen apapun setelah dia naik kadiklat. Ya, harusnya laporan cabut dulu baru dia naik kadiklat, ya. Tapi nggak tahu ya prosesnya bagaimana kok bisa dia naik kadiklat. Ya, saya tidak menerima uang sesen apapun dari dia. Ya, padahal laporan itu belum saya cabut. Padahal saya minta ganti rugi selesai dan stop, nggak usah ganggu saya lagi. Tidak pernah ketemu kami sampai detik ini. Tapi saya bilang kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Ya, apapun rencana jadinya, biar Tuhan Yesus yang banyak cara, Allah kita yang hidup, yang menciptakan tubuh jiwa roh beliau ini, Allah sanggup menegur dengan caranya Allah yang dahsyat. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Allah pernah menegur beliau ini dengan kakinya patah. Dan sudah diganti kakinya sekarang, mungkin sudah sembuh saat ini. Karena sampai saat ini saya belum bertemu beliau. Saya terakhir pergi ke Diklat Reserse Megamendung Bogor Jawa Barat hari Minggu. Saat itu tahun 2023, setelah saya tahu HP saya tidak karuan lagi, setelah saya datang dari Manado. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, ya. Apapun cara yang beliau buat untuk menjatuhkan nama baik saya, ataupun dengan cara-cara yang tidak baik untuk dia menyuruh orang untuk membunuh saya, ya, saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ya, sebelum terjadi Allah akan menyentuh, Allah akan menegur tangan beliau dan menyadarkan beliau. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi tidak seberapa dengan kakinya yang Allah pernah tegur sehingga mengalami patah. Ya, saat dia main bola terkilir kakinya patah. Ini menurut kata anak saya yang kasih tahu, karena saat itu dia mau menikah, dia minta doa restu kepada bapaknya di Diklat Reserse Megamendung Bogor Jawa Barat, sehingga teman-temannya stafnya mengatakan, bapakmu Yosua tidak masuk kerja sudah sebulan karena kakinya patah, ada di rumah sakit sebulan tidak masuk kerja. Kenapa bisa patah? Main bola terus terkilir apa bagaimana, pokoknya kakinya patah. Nah, tentunya sudah sembuh sekarang, bahkan di terapi. Makanya kenapa dia mencari ponakan saya, Arnita Bulahari, bagian terapi, supaya terapi kaki dia terus. Padahal dia lupa, bukan dia lupa, emang sengaja kalau dia buat seperti itu supaya anak-anak Kristen, termasuk saudara saya, ponakan saya Arnita Bulahari, dijadikan menjadi simpanan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya kaget bahwa sudah lahir anaknya Arnita Bulahari dengan beliau, hasil perselingkuhan. Padahal Arnita Bulahari ini memiliki anak, yaitu Gabriel dan Viola.
hasil pernikahan Katolik ya dengan Rio asal Semarang, Jawa Tengah, suaminya daripada Arnita Blahari. Arnita Blahari menceraikan suaminya Rio asal Semarang, Jawa Tengah. Karena apa? Terlanjur hamil dengan selingkuhnya. 8 bulan Arnita Blahari datang di pengadilan ya, menggugat suaminya yaitu Rio. Terakhir dia mengambil pengacara untuk membela kasusnya. Tapi ya semuanya pengacara dia dan hakim sudah tahu ya cerita bokisnya daripada Arnita Blahari. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Modus ya, modus bukan bokis. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, perceraian itu sudah terjadi. Oleh karena anaknya Arnita Blahari sudah lahir dan terlebih sudah putus perceraian di pengadilan. Ya, ya. Siapa pelakunya? Ya, silakan bertanya kepada Kadiklat Reserse Medan Bogor, Jawa Barat, siapa pelakunya. Arnita itu ponakan saya. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Arnita ini pegawai negeri terapi. Ya, dia salah satu rumah sakit yang ada di Papua. Dan dia pindah ke Manado di rumah sakit Oli Dodo Kambe, rumah sakit provinsi, karena dia mengikut suaminya yaitu Rio yang bertugas di Puskesmas Tara-Tara Kecamatan Tomohon. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, lihat pekerjaan setan ya, anak-anak Tuhan ya diganggu oleh iblis setan ya, dan mencerai-beraikan rumah tangga anak-anak Kristen, anak-anak muda Kristen. Kita harus berwaspada, berhati-hati, dan kita bawa di dalam doa terus supaya menjadi PR bagi kita, ya, supaya tidak terjadi perpecahan di gereja, tidak terjadi adu domba di gereja, ya, pendeta dan jemaat, tidak terjadi perpecahan. Begitu juga tidak terjadi adu domba antara pendeta dan jemaat di gereja-gereja manapun. Begitu juga keluarga demi keluarga, ibu bahkan terlebih bapak, anak, tidak terjadi keributan karena adu domba oleh beliau ini. Berwaspada, berhati-hati masuk di grup gereja, ya. Saya katakan, kamu terdaftar, saya katakan kepada beliau, kamu terdaftar di gereja mana? Ya, apakah kamu pendeta? Apakah kamu hamba Tuhan, pendoa syafaat? Apakah kamu penginjil? Ya, kenapa kamu pakai data-data saya? Kenapa kamu pakai email saya, akun saya, tanpa izin dari saya? Saya selama ini tidak ketemu lagi dengan kamu. Kenapa kamu berani pakai? Ya, bahkan HP saya nak karuan, data-data di HP saya diadu-adu, diacak-acak, dikerjain. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ini bukan hoax ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tapi kisah nyata apa yang saya alami. Tapi saya tahu, yakin, percaya selalu ada pertolongan Allah yang dahsyat. Ya, Allah melindungi di saat kita berani bersaksi, berani mempermalukan pekerjaan setan. Allah sanggup menolong kita. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Yohanes 10 ayat 10, firman Allah katakan, iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apakah yang iblis curi bunuh dalam pribadi orang percaya kepada Tuhan Yesus? Iman kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus dicuri oleh iblis setan. Iman kita dibunuh, bahkan dibinasakan. Ya. Dan iblis setan merayu dengan mengiming-iming harta kekayaan. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Arnita ponakan saya Arnita anak Blahari ini sudah menjadi mualaf. Saya nggak tahu apakah yang melakukan ini Kadiklat Reserse Agus Santoso. Ya, biar dia jawab sendiri apa yang dia lakukan itu. Dosa dia dengan Tuhan. Ya, saya setiap hari berdoa kepada Tuhan, kepada beliau ini supaya beliau dan istrinya, anak-anak, dia tetap selalu rukun, harmonis, sesuai apa yang saya katakan di FB, ya. Nah, saya berdoa dengan tulus hati saya. Karena buat apa saya mau berpoligami dengan beliau?
Sedangkan saya seorang pelayan Tuhan, walaupun saya tidak top, tidak dikenal di mana-mana, saya tidak punya titel hebat, tapi saya tidak mau melakukan apa yang Tuhan tidak suruh. Apa yang Tuhan tidak suruh, saya tidak berani melakukan, apalagi menjadi pelakor di dalam rumah tangga daripada beliau ini. Saya tidak berani. Saya hanya bertemu supaya dia mempertanggungjawabkan anak saya Yosua selama 20 tahun beliau tidak memberi biaya hidup. Beliau kasih, saya pun katakan, kalau kamu kasih ya sudah, ya, bukan berarti saya harus menjadi istri siri kamu. Mohon maaf, sampai detik ini saya tidak pernah tidur bareng sama beliau, ya. Itu yang membuat beliau pusing kepala dan marah-marah benci sama saya. Tidak mengapa dia marah benci sama saya, tapi jangan sampai Tuhan sentil diri dia lagi. Itu saja. Jangan sampai dendam kepahitan itu masih ada dalam diri dia. Jangan sampai Tuhan tidak mengampuni dan Tuhan mengangkat nafas dia. Lebih baik sadar diri, ya, bertobat, perhatikan rumah tangga, urus anak-anak, ya, fokus dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, urus anak-anak. Emang kalau mau beri istri banyak, emang duitnya cukup, gajinya? Ya, dari mana uang itu untuk memberikan kepada istri-istri yang lainnya selain istri sahnya? Ya, dari mana uang-uang tersebut? Untuk biaya bulanannya bagaimana? Saya aja selama 20 tahun beliau tidak pernah ngasih uang bulanan, tidak pernah uang sesen pun ngasih ke saya. Selama 20 tahun saya rawat anak saya, susah payah saya hidup di Jakarta. Saya saksikan bahwa saya 1 kali 24 jam saya buka toko rumah makan, toko Immanuel, rumah makan Baku Dapa, terima nasi kotak. Saya pelayanan sambil saya sekolah. Disekolahkan oleh donatur-donatur di gereja-gereja di mana saya datang berdoa dan melayani mereka, menjadikan mereka jadi donatur bagi saya. Bahkan ada donatur juga dari gereja Katolik mendonaturkan anak saya untuk sekolah di sekolah Katolik St. Yosef Ramat Simpiong Jakarta Pusat. Ya, saya memang asalnya Katolik. Ya, keluarga saya keluarga besar Katolik. Ya, saya bukan berarti saya keluar dari Katolik. Ya, bukan karena tidak ada Yesus di Katolik, ada.